saya sudah bercita-cita tidak ngerti apakah agama saya doang, saya tidak ngerti agama yang lain gitu. Akhirnya saya mencari tahu, kebetulan saya saudara 11 orang, Bapak Ibu. Saya yang nomor 11, kesebelasan. Kenapa kita tidak boleh membaca kitab suci? Tidak boleh membaca kitab suci Weda. Cuma tuh. Dos kalau mau. Nggak tahu yang keempat, nggak tahu dia. Banyak lagi. Nih, iya. Dangkal. Om Swastiastu, Wignamastu Namasidam, salam Rahayu, salam NKRI, salam Kesatria. Jadi hari ini kami dari Yayasan Ksatria Keris Bali berencana untuk hadir ke Polda Bali melaporkan penistaan agama yang dilakukan oleh oknum orang Ibu Desa Made Damayanti dan Mawati, yang mana dalam bahasa ujaran itu sangat menyakiti hati saya dan hati nyama-nyama saya di Yayasan Ksatria Keris Bali, dan khususnya hati juga nyama-nyama Hindu Bali yang ingin diwakili perasaan dan sakit hatinya. Dan saya sudah mempersiapkan berkas didampingi oleh pengacara saya ini, Pak Agung Made Saryawan Rahayu. Beliau yang selalu aktivis, selalu berjuang di dalam perjuangan Hindu Bali dan selalu membela nyama Hindu Bali untuk tetap berjuang Jero suksema jero Ketua Yayasan Rahayu Astungkara suksema niki Pak Jero suksema, dan ini ada nyama-nyama sudah hadir juga untuk ikut mendampingi tiang untuk berjuang. Aduh, Rahayu niki ada nyama-nyama. Kita tetap ikuti protokol, ada Jaji Tato itu Pak Wakil Ketua, ada semeton nyama ampun wakili niki semeton dia malih. Ya, protokol tetap harus kita jaga, broadcast harus kita ikuti dan tertib untuk ini. Tiang mohon doanya agar Pak Polisi bisa menerima laporan dan mengusut, karena ini sudah jelas-jelas yang disampaikan oleh Ibu Desa Made Darmawati SPD MM. Sebenarnya saya nggak mau pakai nama ibu karena bukan seperti ibu saya. Sangat sakit ini, biografi beliau sudah saya siapin, data-data sudah saya siapkan untuk melaporkan atas statement yang dia buat dalam dakwahnya. Sekali lagi, kami tidak menghinakan atau menyalahkan agama. Yang kami salahkan adalah oknum orang, individu seseorang yang telah berani berkata yang tidak patut dan tidak baik. Ada beberapa tokoh Hindu yang tidak setuju kalau ini dilaporkan. Jadi beberapa tokoh Hindu tidak mengizinkan ini dilaporkan. Tapi bagi kami di yayasan wajib, karena bagi kami wajib agar ada efek jerah, agar tidak ada lagi nyama Hindu Bali atau orang yang pernah beragama Hindu pindah agama, akhirnya dia jelekkan agama yang sebelumnya membesarkan dan melahirkan dia. Dan bahasanya sangat menyakiti adalah bagaimana dia katakan setan itu banyak ada di Bali. Ini setan banyak ada di Bali. Jadi ini tidak cocok. Ayo saya didampingi. Ji, coba dari belakang Ji, biar jelas. Terus dari belakang Ji. Ya, biar lebih jelas. Jadi ini biar lebih jelas, semeton, bahwa kami datang dengan cara tetap sopan, baik-baik, pakai aturan broadcast untuk melaporkan. Mohon doa, kembali lagi mohon doa. Dari tanggapan kacamata hukum, bagaimana Pak pengacara? Terima kasih Om Swastiastu. Mungkin karena yang baru diundang hari ini oleh Pak Ketut, mungkin patut diduga yang bersangkutan melakukan pelecehan agama. Kalau memang itu penistaan agama, memang kalau itu benar terjadi, karena negara kita ini adalah negara hukum, wajib hukumnya kita saling menghormati satu sama yang lain berdasarkan aturan yang berlaku. Sedangkan di Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 sudah diatur setiap manusia, setiap insan berhak memeluk agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing, dan saling menghormati, karena negara kita adalah negara hukum, adalah kita lakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apa yang dilakukan oleh Ketua Yayasan Ksatria Keris Bali rasanya sangat pas dan tepat. Wajib hukumnya dilaporkan, karena adalah negara kita adalah negara hukum. Nanti hukumlah yang akan memproses, penegak hukumlah yang akan mengambil tindakan apakah itu dikatakan bersalah atau tidak. Yang jelas kita hanya menyampaikan aspirasi yang selama ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua kita, dikatakan menyimpan dari aturan yang ada. Nah, sehingga untuk itu kita tetap berprasangka, berpraduga tidak bersalah, karena sebelum ada putusan pengadilan inkrah, seorang tidak bisa dikatakan bersalah. Kita tetap menyampaikan hal ini kepada pihak yang berwajib. Suksema dari Titiang Nyoman Agung Saryawan. Pak Nyoman Agung Saryawan, kantornya di mana? Yang kantornya Wad Sepanglo Office, Pak.
yang Kantor baru. Beliau kantor baru sudah berdikari, kita dukung. sudah Yang di Bali untuk membuat kantor tersendiri namanya Won Sepang Law Office. Rahayu. Karena selama ini banyak juga kita membantu orang yang diminta oleh Pak Ketut. Kita bersifat sosial yang selama ini yang kita lakukan. Sekali lagi, yang pada hari ini juga saya diajak, kebetulan tadi sudah diucapkan, hari ini adalah hari ulang tahun saya yang ke-50. Mungkin kebahagiaan bagi saya diundang hari ini, dan tadi sudah diucapkan ulang tahun oleh Pak Ketut Ismail. Terima kasih Pak Ketut. Suksema. Suksema, Pak Jero. Beliau juga Jero Mangkuin di kampungnya, dan beliau adalah betul-betul seorang pejuang lawyer Hindu yang selalu peduli kepada pergerakan yang Hindu dimanapun. Ketika ada masalah apapun beliau hadir untuk ikut mendampingi proses hukum setiap permasalahan hukum yang terjadi terhadap yang Hindu. Itu yang membuat saya bangga, salut sama beliau di umur 50 ini. Semoga beliau semakin sukses dan semakin berjaya, karena semoga tahun inilah tahun keemasan yang akan didapatkan oleh beliau untuk bisa menjadi sukses di tanah Bali dan Nusantara. Swaha, swaha, swaha. Nah itu perjalanan siang dari hari ini, mohon doa, kita siap-siap, mungkin sudah jam 10 untuk ke Reskrimsus. Jadi nanti berita selanjutnya kita akan sampaikan hasil seperti apa yang ada. Nah kembali lagi saya ingatkan, kenapa tokoh-tokoh itu ada banyak yang melarang untuk tidak melaporkan. Ada tokoh yang bukannya saya melanggar aturan yang para tokoh sepuh-sepuh saya berikan masukan atau apapun, tetapi kami mempunyai penilaian dan pandangan yang berbeda. Pandangan kami adalah ketika ini dibiarkan, dia bahasanya terlalu menyakitkan. Dia masalahnya adalah orang yang bekas beragama Hindu, dia pindah beragama menjadi mu'alaf. Jadi dia seolah-olah menggiring agar orang lain ikut masuk ke agama yang baru dianut, yang dia pindah dari agama keyakinan yang sebelumnya, dan dia begitu jelek kan agama yang melahirkan dia. Ini wajib hukumnya bagi kami untuk memproses hukum, untuk kami laporkan. Kalau kami diamkan hanya dengan ucapan ya udah kita terima hukum karmanya, dia akan berjalan. Besok akan ada lagi begitu untuk naikkan panggung. Mereka akan naik panggung ini. Kalau dibilang memberikan panggung kepada mereka, para pendakwah yang menjelekkan agama kita, apalagi yang bekas agama Hindu, saya bilang tidak. Karena sebentar lagi panggungnya akan hilang. Dengan apa? Dengan adanya berita ini, dengan adanya dia kasus polisi, mudah-mudahan unsur-unsur hukumnya itu memenuhi sehingga dia bisa ditangkap. Ketika dia bisa ditangkap, panggungnya dia sudah nggak ada dan sudah hilang panggung. Bukan kita memberikan panggung, tapi ketika kita biarkan bagaimana leluhur kita dihinakan, leluhurnya dia direndahkan, begitu diejek, bapaknya mopong katanya sama setan, bergaul berteman sama setan, dapat keris segala macam, itu sudah sangat-sangat tidak benar dan tidak elok seorang yang berpendidikan atau apalagi orang yang mengajar itu memberikan statement atau cara berbicara yang seperti orang yang tidak berpendidikan. Mereka mencari panggung dengan cara menyalahkan. Dia tidak tahu betul tentang agama Hindu. Dia tidak mengerti betul tentang bagaimana agar orang Hindu itu menjaga dan menghormati semua agama di Indonesia. Kami berdasarkan Pancasila di Tanah Bali yang betul-betul kami pegang. Inilah dasar-dasar negara kami yang kami ingin tetap menjadi NKRI. Ketika kami biarkan ini, maka ini akan semakin menjadi-jadi dan nanti akan semakin banyak lagi dan semakin tumbuh lagi, yang semakin tumbuh lagi orang-orang yang menghinakan agama Hindu Bali kami yang minoritas di Tanah Bali. Kami sangat minim, kami sangat sedikit. Tapi ketika kami diam, akan semakin banyak yang menginjak-injak kepala kami. Akan semakin banyak yang merendahkan. Memang karmanya akan terjadi. Karmanya apa? Ketika kita melaporkan, proses hukum terjadi, dia akan kena karma palanya, dia akan dipenjara. Itulah mungkin karmanya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ji mungkin dekatin juga mungkin agak terlalu jauh komentar semeton Nyame Sami yang sudah berkomentar. Saya ucapkan terima kasih doanya. Masalah budaya itu harus diproses supaya kedepannya agama ya betul lanjutkan semua ya maju terus nggih dengar Rumianto inggih lanjut perjuangannya inggih lanjutkan inggih matur suksma tolong Pak ganti namanya desa, jangan lagi nama Bali dipakai karena iya betul ini tidak sesuai dengan adab dan adabnya dia sebagai orang Bali yang menggunakan nama ngiring rapatkan barisan ampura jero tiang merasa miris sehingga patut tiang enggak merasa sakit hati, makanya tiang sangat merasa tersakiti atas ucapannya dia. Biasanya saya bisa mengontrol diri untuk tidak marah, tetapi ketika saya diamkan, saya cermati setiap ucapannya dia, saya telaah setiap omongannya dia, di mana sih sakitnya saya. Ternyata sakitnya itu sakit banget ketika saya dengar seolah-olah agama kami ini sangat jelek di mata dia untuk dijelekkan di agama barunya dia. Jadi saya banyak kenal tokoh agama, ketua agama Muslim saja yang mana ketua Banser NU dekat sama saya. Habib Lupi saja begitu bijaksana menyikapi hubungan persaudaraan antar agama.
Jadi luar biasa. Jadi ini orang yang pernah hidup dan dilahirkan oleh ibunya beragama Hindu, betul-betul nilas kawitan, betul-betul nilas apa yang dia ucapkan dan dia sampaikan itu sangat menyakitkan. Walaupun itu video lama, baru terunggah, mungkin baru karmanya akan diterima dan baru karmanya dia akan merasakan apa yang dia sampaikan. Ini betul-betul statement ini ketika dibiarkan nanti akan ada, kita harus bungkus, kita harus buat pelajaran dan kita harus laporkan. Itu aja, dan saya juga ingatkan, saya juga nggak tahu apakah sudah ada yang melapor apa belum di Polda Bali, biar tidak salah kalau sudah ada melapor secara hukumnya tidak bisa kita melapor ya. Nggak apa-apa, melapor nanti kan yang diatur oleh pihak atas laporan yang sama pasti akan diproses nanti. Oh boleh itu laporan. Nggak masalah. Oke, karena saya dengar ada juga yang akan melaporkan, jadi kami juga ikut peduli untuk melaporkan. Itu aja, terima kasih sampun menonton 1000-2000 penonton sudah melihat, berarti merespon dengan cepat, artinya memberikan tanggapan dan peduli kepada tanah kelahiran, tanah kawitan. Saya matur suksema, semoga ida betari leluhur lelangit ing tanah Bali nyaringin pemargi niki sareng sami ida datu ida dane sareng sami sareng nyaringin titiang dinane mangken untuk ke Polda Bali. Semoga ada anugerah alam semesta, anugerah para leluhur memberikan yang terbaik kepada kita semua. Oh niki semeton Gianyar mungkin. Oh niki semeton Gianyar, ayo. Niki enten semeton Gianyar. Oh nggih semeton. Gering. Semeton Gianyar mewakili ya. Kami tetap protokol broadcast harus dilakukan. Sangat patut kita sangat diinggih. Supaya melecehkan salah satu agama harus tangkap. Ya, itu aja yang bisa Tiang sampaikan. Di sini sampun hitung berapa jumlahnya Ampurun biar tidak salah karena kita ngikuti podcast 20 orang aja. Pas 20. Ini luar biasa nih, pas 20 Betara sudah mengutus orang-orang pilihan. Jadi pas 20 tidak ada pas 20 ya? Pas 20. Oh ini pas 20 padahal kita nggak ngitung. Saya nggak ngitung. Ya, semoga aja semuanya lolos untuk. Oh ya, yang di sini berangkat 20. Oke. Ya, pas 20 di sini. Semoga berjalan dengan lancar. Baru bilang udah 20 Ya, pas 20. Dan untuk nanti di Polda saya minta kepada Nyame apapun aturannya kita ikuti karena di sana lagi ketat penjagaannya berkaitan dengan adanya ancaman-ancaman teroris segala macam. Kita akan diperiksa, digeledah segala macam, kita persilakan, jangan ada membawa sesuatu yang melanggar hukum. Itu jangan ada yang membawa. Terus yang kedua, ketika disarankan untuk berapa orang saja yang masuk kita ikuti, yang lain silakan bisa kembali atau menunggu di mana, nanti koordinasi saja, dan mohon doanya. Intinya mohon doanya semoga berjalan lancar. Dan untuk sebelum memulai, ngiring kita berdoa dulu. Ini sebelum memulai saya ajak berdoa dulu. Ya kita duduk saja sambil jero yang mau ini Mimpin doa. Giring ini jero mangkon ditanya akan mimpin doa. Dikit gantungan jero ampura pang tenang jero mimpin doa. Kita mohon syukur sampai pulang. Aduh syukur. Ji munduran Ji. Terus sop. Agar beliaunya kelihatannya pas. Op. Nggih. Nggih, Om Swastiastu, Om Mano Badra, Ketahuian Tuwis Watah. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Untuk hari ini, sebelum kita berangkat ke Polda Bali, marilah kita berdoa. Bagi agama Hindu, doa saya pimpin sendiri. Doa mulai. Om Gezama Suama Mahadewa Sarwa Pranihi Tangkarah Mamocha Sarwa Papi Biak Walaya Suwa Sade Siwam Papoham Papa Karmaham Papat Papa Sambawah Trahimam Pundari Kaksa Kinacin Mamcarak Satu Wam Kesantawiya Kai Kedosah Santawiya Wac Kemama Santawiya Mana Sedosah Tat Parisidanta Kesama Suama Mawa Minakasaram Hina Padam Hina Mantram Tatiwanca Hina Bakti Hina Wardi Sada Siwa Namastute Om Saruya Sukino Bhawantu Saruya Santu Niramaya Saruya Badrani Pasyantu Makasci Dukha Babawet Amasato Masat Gamaya Tamasuma Jiutir Gamaya Mrityorma Amertam Gamaya Om Loka Samasta Sukino Bhawantu Loka Samasta Sukino Bhawantu Loka Samasta Sukino Bhawantu Om Sang Yang Widiwasa Penguasa Jagat Alam Semesta ini.
Pada hari ini kami dari Yayasan Ksatria Klis Bali datang untuk melakukan pembelaan kebenaran. Semoga kebenaran selalu datang dari Sang Yang Widiwasa. Om Santi 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 Santi. Satya Mepo Jayate. Jaya. Kebenaran pasti menang. Kebenaran pasti menang. Kebenaran pasti menang. Sukses. Ksatria Klis Bali. Ngaya. Ayo lagi. Apa dah? Mungkin mereka dapat kan. Ya, niki sampun rahayu matur suksema, sampun diberikan doa, semoga dianugerahi. Salam santi sareng sami, mohon doa kembali lagi yang mohonkan perjalanan ini betul-betul berjalan dengan sesuai dharmanya. Rahayu tidak pada pernah santi om.